Hai Sobat Mager, gimana nih? Daripada rebahan sambil scroll TikTok, gak ada kepikiran untuk bertani gitu? Iya, bertani. Seperti yang kita tahu, Indonesia adalah negara agraris. Namun, apakah julukan ini akan selamanya ada? Apalagi Bappenas bilang kalau tahun 2063 Indonesia akan mengalami krisis karena tidak akan ada lagi petani loh. Nah, pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Apa penyebabnya? Di sini kita akan membahasnya bersama-sama. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Langsung saja kita ke pembahasan selanjutnya. Let's go! Pertumbuhan pertanian yang berkelanjutan sangat bergantung pada sumber daya manusia loh. Namun, sampai detik ini, permasalahan ketenaga kerjaan pertanian ternyata masih mengalami perubahan struktur demografi yang dapat merugikan sektor pertanian yang mengarah pada usia petani. Petani yang usianya sudah tua semakin meningkat, sedangkan yang berusia muda terus berkurang. Hal ini termasuk pengaruh dari tingkat pendidikan yang dialami oleh para pemuda. Indonesia memiliki banyak lembaga akademik yang menggeluti bidang pertanian. Namun sangat disayangkan, lulusannya lebih banyak bekerja yang tidak sesuai dengan bidang tersebut. Hal ini jugalah merupakan pengaruh dari stereotip masyarakat tentang rendahnya profesi sebagai petani. Akibatnya, pemuda di pedesaan enggan untuk menggeluti dunia pertanian karena sudah menjadi seorang sarjana. Dilansir dari tempo.com, PLT Direktur Pembangunan Daerah Kementerian PPN atau Bappenas Mia Amalia memperkirakan pada tahun 2063 tidak ada yang menjadi petani. Petani yang beralih ke sektor jasa dan industri semakin meningkat jumlahnya. Pernyataan tersebut akan menjadi kenyataan apabila kondisi industri pangan nasional tidak ada perubahan yang menunjukkan jumlah positif. Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 1976, sebanyak 65,8% masyarakat Indonesia bekerja di sektor pertanian. Sedangkan data pada tahun 2021 menunjukkan penurunan angka yaitu 29,59% tenaga kerja yang menggeluti bidang pertanian. Namun, hasil analisis data pada 3 dekade sebelumnya menunjukkan jumlah mencapai 55,5% dari total angkatan kerja. Seiring menurunnya jumlah di sektor pertanian, justru di sektor lain jumlahnya cenderung meningkat. Seperti pada sektor industri, pada tahun 1991 menunjukkan angka 15,2% menjadi 22,36% pada tahun 2019. Namun kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada sektor jasa loh, dari 29,3% menjadi 49,1%. Hal ini sangat memungkinkan terjadi secara berkelanjutan apabila tidak ada perbaikan kebijakan kesejahteraan untuk rumah tangga petani. Dari proporsi umur, makin sedikit kelompok usia muda yang menjadi petani. Kenaikan jumlah rumah tangga pertanian Indonesia pada tahun 2018 hanya terjadi pada petani berusia di atas 45 tahun. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok usia di atas 65 tahun sebesar 24% menjadi 4,1 juta rumah tangga. Sedangkan pada usia 45 sampai 54 tahun hanya meningkat sekitar 7%.
Berdasarkan data tersebut, dapat diartikan bahwa profesi petani hanya untuk kalangan tua. Selain stereotip yang sudah melekat di masyarakat, faktor lain yang mempengaruhi anak muda kurang berminat di sektor pertanian adalah pendapatan. Dan berdasarkan data BPS per Agustus tahun 2020, menunjukkan rata-rata pendapatan di sektor pertanian hanya 1,92 juta per bulan. Tentu hal ini menjadi pertimbangan yang paling utama untuk pemuda. Fenomena menurunnya minat pemuda untuk bekerja di sektor pertanian memiliki peran penting dalam penurunan ketahanan pangan di Indonesia. Selain itu, daerah perkotaan yang menggiurkan menyebabkan tenaga kerja di pedesaan mulai mencari penghasilan di kota-kota besar karena memiliki UMK yang besar. Menurut Susilowati 2016, terdapat faktor internal dan eksternal yang menyebabkan sektor pertanian semakin diacuhkan oleh pemuda. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan pemuda acuh tak acuh tentang pertanian? Yang pertama, luas lahan sempit dan status kepemilikan lahan. Yang kedua, sektor pertanian kurang memberikan prestasi sosial, kotor dan beresiko. Yang ketiga, ketidakcocokan antara kualitas pendidikan dan kesempatan kerja yang tersedia di desa. Yang keempat, anggapan pertanian berisiko tinggi sehingga kurang memberikan jaminan tingkat, stabilitas, dan kontinuitas pendapatan. Yang kelima, tingkat upah dan pendapatan di pertanian rendah. Selanjutnya, yang keenam, diversifikasi usaha non-pertanian dan industri pertanian di desa kurang atau tidak berkembang. Yang ketujuh, suksesi pengelolaan usaha tani kepada anak rendah. Yang kedelapan, belum ada kebijakan insentif khusus untuk petani muda atau pemula. Yang kesembilan, terbatasnya akses dukungan layanan pembiayaan dan penyuluhan pertanian. Dan yang terakhir, terbatasnya infrastruktur produksi baik air, listrik, jalan, dan telekomunikasi. Nah, selain faktor-faktor yang sudah aku sebutin tadi, ternyata masih ada loh sobat mager, faktor eksternal yang mempengaruhi kenapa sih pemuda itu semakin tidak acuh dengan pertanian. Yuk kita bahas. Faktor eksternalnya yaitu, yang pertama, adanya insentif yang lebih tinggi pada sektor selain pertanian, dan persepsi pemuda jika bekerja di sektor non-pertanian seperti di perkotaan lebih bergengsi. Yang kedua, pendapatan orang tua dari hasil tani juga mempengaruhi minat pemuda untuk meneruskan profesi keluarga dalam usaha tani loh. Yang ketiga, pendidikan di Indonesia juga lebih mengarahkan pada pekerjaan di sektor industri. Tingkat pendidikan di Indonesia kurang memberikan informasi mengenai pertanian. Hal inilah yang membuat generasi muda kurang memahami, yang menyebabkan minat menjadi petani muda pun semakin tenggelam. Dan yang terakhir, fakta dan pandangan mengenai sektor pertanian yang kurang menjanjikan bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan hidup, kualitas sumber daya manusia yang rendah, lahan pertanian yang semakin sempit, membuat generasi muda memilih mencari penghasilan ke sektor lain. Nah, gimana nih sobat-sobat mager? Faktor-faktor tadi pasti sudah kita rasakan. Nah, untuk itu sobat-sobat mager, ternyata ada beberapa strategi yang mampu meningkatkan minat pemuda di sektor pertanian yang bisa kita lakukan. Antara lainnya, dimulai dengan upaya mengubah persepsi generasi muda bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang menarik dan menjanjikan apabila dikelola dengan tekun dan sungguh-sungguh.
Sejalan dengan upaya tersebut, juga diperlukan pengembangan agroindustri, inovasi teknologi, pemberian insentif khusus kepada petani muda, pengembangan pertanian modern, pelatihan, dan pemberdayaan petani muda, serta memperkenalkan pengembangan industri pertanian dan inovasi pertanian kepada generasi muda sejak dini. Bagaimana nih sobat-sobat mager? Memprihatinkan bukan? Akan bagaimana negara kita tanpa adanya petani? Nah, oleh karena itulah, mari kita generasi milenial melanjutkan jejak orang tua kita untuk bertani dengan cara yang milenial juga. Hilangkan stereotip kalian jika petani itu kotor dan miskin, karena hal itu bukan keharusan. Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang akan meneruskan jejak kaki mereka? Siapa lagi yang akan melanjutkan peran mereka sebagai penyangga tatanan negara Indonesia ini? Oleh karena itu, mari bersama-sama menjadi petani milenial yang membantu mensejahterakan kehidupan petani-petani kita. Jangan malu lagi ya jadi petani. Dan jangan lupa komen apalagi yang harus kita bahas di next video selanjutnya. Bye-bye, selamat menyaksikan videonya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Bertani dapat menjadi kegiatan menyenangkan yang dilakukan bersama keluarga, teman, dan orang-orang tercinta. Wujudkan kemerdekaan pangan penduduk Indonesia dan optimis untuk membangkitkan perekonomian pasca pandemi dengan semangat juang yang kita punya. Mari menanam hal kecil dengan penuh rasa cinta, memupuk kebiasaan baik untuk memetik berbagai hal besar di kemudian hari. Sebagai tonggak sejarah kebudayaan manusia, pertanian memiliki peran yang besar terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, menjadi salah satu faktor pembangun identitas bangsa. Hasil pertanian di tanah ibu pertiwi telah tersohor sampai ke seluruh dunia. Dimulai dari petani yang memang
Kul Cangkul dan Garpu Tanah mengeluh sektor pertanian tidak pernah berhenti melangkah maju. Tahun ke tahun terus melakukan inovasi untuk menghasilkan kualitas pangan yang lebih baik. Kini dengan adanya peralatan Sintan, selain pengelolaan agraria menjadi lebih mudah, proses panen dan pasca panen menjadi lebih efisien dan juga cepat. Tangan-tangan terampil yang turun-temurun membangun kehidupan pertanian. Jangan sampai kehilangan penerusnya ya. Saatnya generasi muda ikut andil dalam pertanian, jadilah pahlawan bangsa yang beraksi di era globalisasi. Bersatu padu melanjutkan nafas sektor pertanian di negeri ini.